Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang manajemen kompensasi dalam Islam. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Angelina Rahmawati dengan NIM 148 dan sebagai pemateri ketiga. Adapun teman-teman saya yaitu Aliyah Hasanah Munawaroh NIM 73 sebagai pemateri pertama, Diva Rahmadiana NIM 179 sebagai pemateri kedua, dan Ahmad Riyadi dengan NIM 225 sebagai pemateri keempat. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Rahmadiana NIM 179. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang konsep kompensasi. Kompensasi merupakan pengeluaran dan biaya bagi perusahaan. Perusahaan mengharapkan pengeluaran dan biaya kompensasi ini memperoleh imbalan prestasi kerja yang lebih besar dari karyawan, supaya perusahaan tersebut mendapatkan laba yang terjamin. Pengertian kompensasi menurut Hasibuan adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan pada perusahaan. Masalah kompensasi merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan, sebab besarnya kompensasi yang diterima oleh tenaga kerja tersebut akan mempengaruhi hasil kerja yang mereka berikan. Dengan demikian, maka setiap perusahaan agar dapat menetapkan kompensasi yang paling tepat sehingga dapat menunjang tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Menurut Samsudin, pemberian kompensasi dapat meningkatkan prestasi kerja dan motivasi karyawan. Oleh karena itu, perhatian organisasi atau perusahaan terhadap pengaturan kompensasi secara rasional dan adil sangat diperlukan. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa kompensasi adalah imbalan jasa kepada karyawan karena karyawan tersebut telah memberi bantuan atau sumbangan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang peran kompensasi. Kompensasi memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan fisik karyawan telah tercapai dengan sistem gaji dan upah yang adil dan wajar serta adanya intensif tambahan. Kompensasi tersebut dapat ditunjukkan antara lain sistem penggajian yang sesuai dengan UMK, kenaikan gaji dan upah secara berkala, tunjangan masa kerja dan jabatan, pembayaran upah lembur, premi produksi dan potongan gaji. Yang kedua, adanya rasa aman dan keselamatan dalam bekerja telah tercapai dengan adanya tunjangan kesehatan, tunjangan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan kecelakaan kerja. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan sosial telah tercapai dengan adanya koperasi simpan pinjam yang diadakan oleh pihak serikat prakerja dan adanya program rekreasi untuk seluruh karyawan, serta terjalinnya hubungan baik karyawan di lingkungan masyarakat. Yang keempat, terpenuhinya kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan perwujudan diri telah tercapai dengan adanya rasa saling menghormati antara atasan dan bawahan. Adanya penghormatan yang lebih di kalangan masyarakatnya adalah pelatihan untuk karyawan. Adanya pertemuan untuk mengevaluasi kinerja serta menampung pendapat dari karyawan. Kemudian, tujuan kompensasi adalah yang pertama, untuk pemenuhan kebutuhan. Karyawan menerima kompensasi berupa upah, gaji atau bentuk lainnya adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain, kebutuhan ekonominya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Pemberian kompensasi yang semakin baik akan mendorong karyawan bekerja secara produktif. Yang ketiga, memajukan organisasi atau perusahaan. Semakin berani suatu perusahaan atau organisasi memberikan kompensasi yang tinggi, semakin menunjukkan betapa makin suksesnya suatu perusahaan, sebab pemberian kompensasi yang tinggi hanya mungkin apabila pendapatan perusahaan yang digunakan untuk itu makin besar. Yang keempat, menciptakan keseimbangan dan keadilan. Ini berarti pemberian kompensasi berhubungan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh karyawan pada jabatan sehingga tercipta keseimbangan antara input dan output. Tujuan sistem kompensasi dalam suatu organisasi harus diatur agar merupakan sistem yang baik dalam organisasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang upah dalam Islam. Upah adalah harga yang dibayarkan kepada
pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, upah yang telah disebutkan atau yang biasa disebut ajrun musamma, dan upah yang sepadan atau yang biasa disebut dengan ajrun misli. Upah yang telah disebutkan atau ajrun musamma syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi. Kemudian upah yang sepadan atau ajrun misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Jika akadnya menyebutkan jasa atau manfaat kerjanya, upah yang sepadan ini bisa juga merupakan upah yang sepadan dengan pekerja profesinya saja. Untuk menentukan upah dalam pandangan syariah mestinya adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah, bukan standar yang ditetapkan negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu negara, melainkan oleh orang ahli dalam menangani upah. Dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak, yaitu majikan dan pekerja, diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain, juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Oleh karena itu, Al-Quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerja mereka, dan pada saat yang sama, dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Dan jika dia tidak mau mengikuti anjuran Al-Quran ini, maka akan dianggap sebagai penindasan atau pelaku penganiayaan dan serta akan dihukum di dunia oleh negara Islam dan di hari kemudian oleh Allah. Prinsip keadilan ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 22, yang artinya, dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar diberi balasan tiap-tiap dari terhadap apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Hasanah Munawaroh, NIM 73. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum upah dalam Islam, prinsip-prinsip upah dalam Islam, dan juga perbedaan tingkat upah dalam Islam. Baiklah, yang pertama yaitu landasan hukum upah dalam Islam. Di sini saya mengambil 4 sumber landasan, yaitu yang pertama dari Quran surat At-Taubah ayat 105, yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Adapun penafsiran dari ayat ini yaitu penilaian dan pengganjaran terhadap sesuatu yang telah dikerjakan, dalam arti sebutan lain yaitu upah atau imbalan jika dalam dunia pekerjaan. Yang kedua yaitu Quran surat An-Nahl ayat 97 dengan terjemahan, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal soleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Yang ketiga yaitu Quran surat Kahfi ayat 30 dengan terjemahan, sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Yang keempat yaitu hadis Rasulullah tentang upah, yang memiliki terjemahan dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun maksud hadis di atas adalah, hendaklah kita memberikan upah kepada seorang pekerja sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh pekerja dan pemilik pekerjaan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip upah dalam Islam. Adapun prinsip-prinsip pengupahan dalam Islam ini pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip dasar yang ada pada suatu kegiatan ekonomi secara umum, terutama keterkaitan dengan prinsip keadilan dan prinsip moralitas. Penafsiran prinsip keadilan yang dimaksud dalam hal ini yaitu, yang pertama, keadilan yang merupakan konsep yang luas yang selain itu juga mencakup suatu keseluruhan dari semua aspek, baik itu kehidupan, ekonomi, sosial, politik, dan rohani.
Yang kedua, keadilan juga merupakan bentuk penggambaran dari keseimbangan, perbandingan, keharmonisan, sebagaimana telah digambarkan adanya suatu keadilan dari segi undang-undang dan pemberian hak kepada yang berhak. Prinsip pengupahan dalam Islam yang karena pada dasarnya tidak akan terlepas dari prinsip keadilan dan prinsip moralitas, maka jika dilakukan suatu penelusuran secara seksama terhadap prinsip keadilan dalam pengupahan, maka akan terdapat dua pengertian. Yang pertama yaitu proporsional. Maksudnya dalam hal ini pekerja itu akan mendapatkan upah sebagaimana seharusnya. Yang sebagaimana seharusnya itu maksudnya adalah disesuaikan dengan modal dan kontribusinya dalam proses produksi atau dalam ia melaksanakan pekerjaannya. Prinsip keadilan dalam hal ini diterjemahkan oleh pakar manajemen barat dengan istilah prinsip equal pay of equal job, yang dimana memiliki arti yaitu upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Yang maksudnya ini jika ada dua orang atau lebih itu melakukan pekerjaan yang sama dengan tingkat kesulitan yang sama pula, maka dalam hal ini kedua orang atau lebih tersebut juga harus diberi gaji yang sama pula. Jadi nggak boleh dikasih gaji yang beda-beda gitu. Karena hal tersebut itu merupakan tindak kezoliman kalau dalam ajaran agama Islam seperti itu. Dan dalam Islam menetapkan upah pekerjaan itu haruslah didasarkan pada kondisi perusahaan. Karena apa? Karena di dalam Islam tidak diajarkan untuk menuntut sesuatu kepada pihak yang melebihi batas kemampuan pihak tersebut. Yang kedua yaitu transparan dan jelas. Maksudnya transparan dan jelas dalam ini itu dalam menentukan upah dari suatu pekerja itu haruslah dilakukan dengan cara yang transparan dan jelas. Maksudnya jadi sebelum pekerja tersebut ketika pekerja tersebut telah diterima di perusahaan tersebut, maka si pekerja dan pengusaha itu hendaklah melakukan suatu akad atau yang biasa disebut dengan kontrak, di mana di dalam kontrak kerja tersebut itu berisi tingkat kesulitan yang bagaimana yang nantinya akan dia terima ketika dia melakukan pekerjaan, terus juga lama pekerjaannya itu seberapa lama, terus juga upahnya itu berapa, yang di dalam hal ini tuh upahnya itu ya besaran upahnya itu berapa, yang dimana itu besaran upahnya itu juga telah disesuaikan dengan pekerjaan yang akan dia jalani nanti, dan juga nanti kapan upah tersebut akan diberikan, entah itu harian, mingguan, atau bulanan, itu nanti juga ditentukan ketika menjalani kesepakatan tersebut. Selain itu juga bagaimana upah tersebut akan diberikan, entah itu melalui proses transfer atau diberikan melalui proses langsung. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu perbedaan tingkat upah dalam Islam. Penetapan upah pekerja yang di dalam hal ini itu dapat disimpulkan bahwa yang pertama, upah harus mengambil kira nilai pekerjaan. Dalam hal ini tuh yang diperhitungkan tuh status dan kualitas pekerja yang melaksanakan tanggung jawab dan amanah. Jadi dalam artian upah yang diberikan kepada seorang pekerja itu haruslah disesuaikan dengan tanggung jawab dia dalam melaksanakan pekerjaan tersebut serta kualitas kinerjanya dia. Jadi seorang pekerja yang kualitas kinerjanya baik, maka dia layak untuk diberi gaji yang tinggi. Yang kedua yaitu seorang pengusaha juga harus mengambil perkiraan dalam menentukan asas manusia. Keperluan yang dimaksud dalam hal ini yaitu kebutuhan makan, minum, pakaian, penginapan, pendidikan untuk anak-anak, serta hal-hal yang lain. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang kebijakan kompensasi. Di suatu bisnis tertentu atau perusahaan, kompensasi dapat diartikan sebagai bentuk pendapatan yang berupa uang yang diberikan secara langsung pada karyawan atau anggota bisnisnya sebagai imbalan atau balas jasa yang telah diberikan pada perusahaan. Kompensasi ini juga sering berhubungan dengan gaji karyawan, tetapi tak semua kompensasi dapat dikatakan sebagai gaji. Untuk mengembangkan kebijakan pemberian kompensasi yang akan digunakan agar dapat memenuhi kebutuhan organisasi dalam memberikan pembayaran yang adil kepada karyawan sehingga tujuan organisasi terpenuhi sesuai yang diharapkan, maka harus ditentukan sistem pemberian kompensasi yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip penggajian. Dassler tahun 1998 dalam bukunya Sumber Daya Manusia mengatakan bahwa untuk menentukan skala gaji atau upah ada beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya yang pertama,
faktor hukum. Dalam faktor ini, besaran gaji atau upah yang harus dibayar diatur dalam undang-undang yang meliputi segi upah minimum, tarif lembur, dan tunjangan. Yang kedua, faktor serikat buruh. Serikat dan undang-undang hubungan tenaga kerja mempengaruhi hubungan bagaimana perencanaan pembayaran, yaitu adanya tawar-menawar antara serikat buruh dengan yang mempekerjakan. Yang ketiga, faktor kebijakan, yaitu pemberian kompensasi mempengaruhi upah yang dibayar. Kebijakan ini mempengaruhi tingkat upah dan tunjangan. Misalnya, perbedaan upah atau gaji bagi pegawai yang masih dalam masa percobaan. Yang keempat, faktor keadilan. Faktor keadilan menjadi faktor penting dalam menentukan tinggi rendahnya pembayaran upah atau gaji. Dalam arti bahwa keadilan eksternal tarif upah atau gaji harus banding dengan organisasi lain. Sedangkan keadilan internal hendaknya setiap pegawai memperoleh pembayaran gaji atau upah yang sama dalam organisasi. Proses menetapkan tarif upah dengan menjamin keadilan eksternal dan internal menempuh 5 langkah. Yang pertama, lakukanlah sebuah survei gaji tentang beberapa pembayaran dalam organisasi lain untuk pekerjaan yang sebanding. Yang kedua, tentukanlah nilai dari masing-masing pekerjaan dalam organisasi melalui evaluasi jabatan. Yang ketiga, kelompokkan pekerjaan-pekerjaan serupa ke dalam tingkat upah. Yang keempat, tetapkan harga masing-masing tingkat pembayaran dengan menggunakan kurva upah. Yang kelima, tentukan dengan tarif upah. Yang kedua, jenis-jenis kompensasi. Untuk yang pertama, kompensasi finansial langsung. Contoh dari kompensasi finansial langsung ini adalah gaji atau upah yang dibayarkan karena kewajiban atau pokok, seperti bayaran pokok, bayaran intensif berupa bonus dan komisi. Yang kedua, kompensasi finansial tak langsung, yaitu kompensasi yang berupa bayaran di luar kewajiban. Perusahaan memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan kompensasi tambahan ini kecuali bila memang dibutuhkan, misalnya cuti hamil. Yang ketiga, kompensasi non-finansial, yaitu kompensasi yang hanya diberikan bila anggota mampu menyelesaikan suatu pekerjaan tantangan serta bisa mencapai target perusahaan dengan cara yang inovatif. Yang keempat, kompensasi itu sendiri merupakan bentuk penghargaan bagi karyawan atau anggota perusahaan yang penting untuk memperoleh suatu kebijakan khusus. Tanpa adanya kompensasi tersebut, maka dapat menurunkan nilai dari sumber daya manusia di dalam perusahaan karena berkurangnya antusias atau ambisi untuk melakukan persaingan. Dan yang kelima, apalagi bila gaji pokok yang diberi oleh perusahaan tidak sesuai dengan effort dari para pekerja. Tentu akan banyak karyawan yang memilih untuk mencari jenis pekerjaan lainnya. Padahal merekrut karyawan baru biasanya lebih sulit dibanding mengembangkan apa yang telah dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang ketiga, tentang konsep motivasi kerja. Seringkali istilah-istilah satisfaction atau kepuasan dan motivasi digunakan secara salah. Kepuasan atau ketidakpuasan secara individual personalia secara subjektif berasal dari kesimpulan yang berdasarkan pada perbandingan antara apa yang diterima personalia dibandingkan dengan apa yang diharapkan atau diinginkan oleh personalia. Banyak orang yang keliru memandang memotivasi sebagai suatu ciri pribadi itu. Beberapa orang memiliki dan orang-orang yang lain tidak. Dalam praktiknya, beberapa manajer menilai stafnya yang tampak kekurangan motivasi sebagai pemalas. Penilaian semacam itu, beberapa manajer menilai stafnya yang tampak kekurangan motivasi sebagai pemalas. Penilaian semacam itu mengandalkan seorang individu selalu malas atau kurang motivasi. Pengetahuan mengenai motivasi mengatakan kepada kita bahwa pandangan ini semata-mata tidak benar. Tingkat motivasi seorang individu beraneka, baik antara individu-individu
maupun di dalam diri seorang individu pada waktu-waktu yang berlainan. Motivasi yaitu perilaku yang dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan tertentu yang Peranan motivasi dalam meningkatkan kinerja karyawan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak akan ada artinya tanpa dilandasi dengan motivasi yang tinggi dan kemauan yang besar sehingga mendorong dirinya lebih maju dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Indikator utama yang harus dimiliki seseorang dalam mencapai tujuan tertentu adalah bagaimana menumbuhkan motivasi tersebut. Mereka dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui usaha dan kerja keras. Motivasi sangat berhubungan dengan faktor psikologis seseorang yang mencerminkan hubungan atau interaksi antara sikap, kebutuhan, dan kepuasan yang terjadi pada diri manusia, sehingga dapat mempengaruhi kinerjanya. Tanpa motivasi, orang tidak akan melakukan sesuatu. Motivasi yang timbul dari dalam diri manusia yang disebut dengan intrinsik dan sumber dari luar diri manusia yang disebut ekstrinsik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Riyadi NIM 225 yang akan menjelaskan tentang materi teori motivasi, lanjutan daripada materi yang sebelumnya. Langsung saja ke pembahasannya. Itu teori motivasi itu ada beberapa macam teori motivasi. Itu yang pertama itu ada hierarki atau kebutuhan, seperti itu. Hierarki teori kebutuhan, itu teori motivasi ini biasa disebut a theory of human motivation, seperti itu. Teori ini mengikuti teori jamak, yakni seorang berperilaku atau bekerja karena adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Untuk kebutuhan yang diinginkan seseorang berjenjang. Artinya bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama. Seperti itu. Jadi tandanya kita memiliki beberapa kebutuhan seperti itu, dan yang pertama itu kebutuhan utama gitu. Maka setelah yang utama itu terpenuhi, maka yang diprioritaskan selanjutnya itu adalah kebutuhan yang kedua gitu. Artinya jika kebutuhan tingkat kedua telah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan tingkat ketiga dan seterusnya seperti itu. Dasar teori ini adalah seperti pertama tuh, dasar teorinya tuh manusia adalah makhluk yang berkeinginan. Dia selalu menginginkan lebih banyak. Keinginan ini terus menerus dan hanya akan berhenti bila akhir hayat tiba. Seperti itu. Ya, tahu sendiri kebutuhan manusia itu tak terbatas seperti itu. Bukan tak terbatas kebutuhan manusia. Lanjut itu. Dari dasar teori lagi, suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi motivator bagi pelakunya. Hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang akan menjadi motivator itu. Seperti contoh, kita tuh menginginkan baju baru, terus menginginkan lagi sampingannya itu celana baru gitu. Tapi kamu tuh lebih ingin tuh baju barunya tadi. Kamu tuh menyelesaikan yang pertama gitu, kebutuhan yang pertama. Kebutuhan yang pertama itu gak jadi motivator padanya gitu. Yang jadi motivator itu yang kedua, yang celana, karena sudah terpenuhi yang pertama gitu. Kebutuhan manusia tersusun dalam suatu jenjang gitu. Ada beberapa urutan dan tingkat kebutuhan yang berbeda kekuatannya dalam motivasi para pekerja di sebuah organisasi atau perusahaan. Di antaranya itu ada kebutuhan yang lebih rendah. Itu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kebutuhan itu kebutuhan seperti kebutuhan fisik, kayak lapar, haus, pakaian, perumahan, dan lain sebagainya seperti itu. Dengan demikian, kebutuhan yang terkuat yang memotivasi seorang bekerja adalah memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisiknya seperti itu. Tadi yang fisik, lapar, segala macam itu yang menjadi
apa tadi motivasinya seperti itu. Lanjut, itu kekuatan kebutuhan dalam motivasi tidak lama seperti itu. Nah, kekuatan sendiri tidak lama karena seperti tadi yang sudah dijelaskan dari dasar teori tadi, kalau sudah terpenuhi satu maka yang lainnya gitu yang menjadi motivasi yang kedua seperti itu. Lanjut, cara yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi ternyata lebih banyak daripada untuk memenuhi kebutuhan yang urutan yang lebih rendah seperti itu. Semisal untuk memenuhi kebutuhan fisik tadi, cara satu-satunya ya dapat digunakan dengan memberikan penghasilan yang memadai atau mencukupi. Motivasi juga dapat dipahami dari teori kebutuhan dasar manusia gitu. Nah, lanjut untuk yang kedua tuh yang B dari ada beberapa tadi kan itu A tadi itu yang hierarki teori kebutuhan. Lanjut ke yang B itu teori kebutuhan berprestasi. Nah, seperti itu. Nah, untuk motivasinya itu berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang yang akan prestasi itu yang membutuhkan prestasi seperti itu. Kebutuhan akan prestasi tersebut tadi, nah, sebagai keinginan yang melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan yang sulit. Nah, ada beberapa, ada 3 itu yang paling menentukan tingkah laku manusia, terutama berhubungan dengan situasi pegawai serta gaya hidup gitu. Yang pertama itu achievement motivation seperti itu. Nah, motif yang mendorong serta menggerakkan seseorang untuk berprestasi dengan selalu menunjukkan peningkatan ke arah standar excellence seperti itu. Jadi itu yang memotivasi itu prestasi seperti itu, sehingga mencapai titik sempurnanya gitu, yang dia anggap sempurna gitu. Nah, lanjutnya itu affiliation motivation. Nah, motif yang menyebabkan seseorang mempunyai keinginan untuk berada bersama-sama dengan orang lain itu, mempunyai efeksi yang sangat dengan orang lain atau selalu bergabung dan kelompok bersama-sama dengan orang lain. Anggaplah itu yang memotivasi itu seperti teman kita itu bekerja di perusahaan ini, jadi dia tuh pengen masuk juga ke perusahaan ini juga gitu. Maka itu yang menjadi affiliation motivation gitu. Nah, lanjut untuk yang memotivasi tadi itu power motivation, yaitu motif yang mendorong seseorang untuk bertingkah laku sedemikian rupa sehingga mampu memberi pengaruh kepada orang lain gitu. Nah, itu ada beberapa motif seperti itu. Seperti contoh itu ada seorang motivator begitu. Dia tuh, anggaplah teman saya itu bekerja sebagai salesman di salah satu perusahaan A begitu. Dia tuh memaparkan ke saya gitu, A, B segala macam itu, dan itu memotivasi, berpengaruh gitu kepada saya gitu. Nah, itu masuk kepada power motivation. Lanjut untuk yang tadi ada beberapa macam teori itu, lanjut ke C-nya itu ada teori keadilan. Itu teori keadilan ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghasilkan kesenjangan antar usaha yang dibuat dan kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Artinya itu apabila seorang karyawan mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterima tidak memadai, ada dua kemungkinan yang terjadi seperti itu. Nah, yang pertama itu seorang akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar. Nah, yang kedua itu, dan yang kedua mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya seperti itu. Itu resikonya. Lanjut itu yang D itu teori penempatan tujuan atau goal setting theory gitu. Nah, penempatan tujuan memiliki empat mekanisme motivasi, yaitu tujuan menggerakkan perhatian gitu itu. Apa gitu yang dituju kamu bekerja ke sana gitu. Lanjut tujuan yang mengatur upaya gitu. Upaya apa yang bisa masuk ke sana gitu. Langsung tujuan yang meningkatkan persistensi
dan tujuan untuk menunjang strategi dan rencana kegiatan gitu. Jadi segala upaya itu diusahakan dalam untuk mencapai suatu tujuan begitu. Nah, lanjut yang E itu teori penguatan dan motivasi perilaku. Nah, dalam hal ini berlakunya upaya yang dikenal dengan hukuman pengaruh yang menyatakan bahwa manusia cenderung untuk mengurangi perilaku yang mempunyai konsekuensi yang menguntungkan dan mengelakkan perilaku yang mengakibatkan timbulnya konsekuensi yang merugikan seperti itu. Jadi modifikasi perilaku ini saat kita bekerja itu hal apa gitu yang kita kerjakan sekiranya menguntungkan terhadap kita dan perusahaan, dan sekiranya merugikan itu dihindari seperti itu, mengambil yang menghasilkan begitu. Lanjut yang F itu yang dari beberapa teori tadi, ada teori kaitan imbalan dengan prestasi. Nah, motif prestasi dengan perbedaan sumber daya manusia memiliki karakteristik keterkaitan satu dengan yang lainnya. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa apabila sumber daya manusia dapat diberdayakan dengan optimal, maka motivasi untuk berprestasi dalam pekerjaan yang diembannya akan semaksimal, akan semakin meningkat. Begitu pun sebaliknya, sehubungan kualitas saling mempengaruhi antar motif prestasi dengan pemberdayaan SDM. Nah, lanjut ke bagian sumber motivasi begitu. Nah, sumber motivasi itu digolongkan menjadi dua, yaitu sumber motivasi dari diri intrinsik dan sumber motivasi dari luar ekstrinsik. Nah, untuk yang dari diri itu yang dimaksud adalah motif-motif yang menjadi aktif dan berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar seperti itu, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Itu sebabnya motivasi intrinsik juga dapat dikaitkan sebagai bentuk motivasi di dalam aktivitas, dimulai dari diteruskannya berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri, dan secara mutlak itu berkaitan dengan aktivitas pelajaran. Jadi anggaplah skilling dan keinginan gitu. Jadi skill ada, keinginan ada, itu dari dalam kan berarti kan. Terus motivasi ekstrinsik itu motivasi yang adanya itu perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik juga dapat dikaitkan sebagai bentuk motivasi yang di dalam aktivitas dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak terkait dengan dirinya. Seperti contoh itu seperti teman yang motivasi itu masuk ke motivasi ekstrinsik. Nah, untuk lanjut ke teknik motivasi kerja pegawai. Nah, untuk motivasi anak pegawai seperti itu tidaklah cukup dengan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya yang penting, sesuatu yang memenuhi kebutuhannya yang penting. Alasannya itu adalah bahwa agar mereka memiliki kemampuan untuk memperoleh income seperti itu, jajaran income, mendapatkan income daripada motivasi pegawai tadi. Nah, untuk teknik motivasi kerja pegawai yaitu teknik memenuhi kebutuhan pegawai dan teknik komunikasi persuasif. Kedua teknik tersebut, yang pertama tuh untuk memenuhi kebutuhan pegawai, ya itu memenuhi kebutuhan pegawai itu merupakan fundament yang mendasari perilaku kerja. Kita tidak mungkin dapat memotivasi kerja pegawai tanpa memperhatikan apa yang dibutuhkan seperti itu. Nah, di saat seorang pegawai itu membutuhkan ini, saya bekerja sebagai anggaplah operator di suatu tempat seperti itu, di suatu perusahaan menjadi operator seperti itu, dan di sana itu ada kebutuhan saya di pekerjaan saya itu yang kurang gitu.
dan harus menghandle itu dari melalui jalan lain. Nah, itu berakibat fatal juga. Jadi kalau katanya pemimpin itu harus melengkapi apa yang dibutuhkan dalam bekerjanya gitu ya. Seperti contoh ya, kita kerja anggaplah kerja dari rumah gitu kan, sekarang PSBB gitu, makanya kita disuruh kerja gak dikasih bang kopi kan gitu ya, sama halnya seperti itu. Nah, untuk teknik komunikasi persuasi sendiri itu teknik motivasi kerja pegawai yang dilakukan dengan cara mempengaruhi pegawai secara ekstra logis, dapat dirumuskan sebagai AIDS. Untuk A-nya sendiri itu attention, nah itu perhatian gitu. Jadi pegawai itu komunikasinya itu butuh perhatian, terus interest yaitu minat, lanjut desire itu hasrat. Nah untuk decision itu kepuasan gitu, terus action dan tindakan, dan satisfaction itu kepuasan itu, tindakan dan kepuasan. Nah dari 6 hal tersebut itu sangat dibutuhkan karena pegawai itu butuh perhatian, minat juga. Kalau gak ada minat jadi pegawai di sana ya gak bakal maksimal kerjaan gitu. Terus kepuasan dari kerjanya, dan anggaplah seperti income yang didapatkan itu. Terus aksi dan tindakan seperti apa tindakan daripada atasan terhadap bawahannya gitu. Terus ya udah tindakan tadi, keputusasaan gitu. Decision itu kan keputusasaan gitu kan. Nah, keputusasaan gitu, jangan sampai ada yang namanya keputusasaan, makanya butuh yang namanya tindakan action gitu. Nah, yang akan melahirkan satisfaction itu, melahirkan kepuasan gitu. Dan demikian dari saya Ahmad Riyadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.